Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bersama dengan Ibu Ilmi, sahabat remaja dalam layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal berbagai gaya belajar dan strategi belajarnya. Layanan informasi ini bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis gaya belajar, memahami ciri-ciri gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, memahami strategi belajar visual, auditori, dan kinestetik. Dengan mengetahui berbagai macam gaya belajar serta strateginya, Ibu berharap kalian bisa belajar dengan lebih efektif. Yuk kita kupas satu persatu. Secara umum, gaya belajar dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gaya belajar visual atau dengan cara melihat. Yang kedua, gaya belajar auditori atau dengan cara mendengar. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik atau dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh. Kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, ciri-ciri gaya belajar visual. Biasanya mereka cenderung rapi dan teratur, teliti, berbicara dengan cepat, mementingkan penampilan baik pakaian maupun cara menyampaikan sesuatu. Mereka juga biasanya tidak terganggu oleh keributan, lebih mudah mengingat perintah yang berupa tulisan dibandingkan ucapan, lebih mengingat apa yang mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka dengar. Membaca dengan cepat dan tekun, suka mencoret-coret ketika mendengarkan penjelasan dari orang lain, lupa menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat, ya atau tidak, lebih suka memperagakan daripada menceritakan dengan kata-kata, lebih suka seni rupa daripada seni musik, sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata, lebih suka membaca daripada dibacakan. Strategi belajar efektif untuk gaya belajar visual antara lain: buatlah catatan rangkuman materi pelajaran, grafik, bagan, peta yang dapat membantu memahami materi. Bacalah materi pelajaran dari buku serta catatanmu. Gunakanlah kertas untuk mencoret-coret ketika kamu mengerjakan soal latihan. Gunakanlah bolpen warna-warni untuk menandai materi-materi yang penting. Belajarlah di lingkungan yang tenang tanpa ada gangguan orang lain. Ketika di kelas, pilihlah tempat duduk di depan jauh dari pintu dan jendela. Tata alat tulis menulismu dengan baik dan rapih. Ikutlah berpartisipasi aktif dalam belajar kelompok. Selanjutnya kita lihat ya ciri-ciri gaya belajar auditorial. Biasanya orang yang dengan gaya belajar auditorial mudah terganggu oleh keributan. Mereka suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan yang ada di buku ketika membaca. Mereka suka berbicara kepada diri sendiri ketika melakukan sesuatu, hebat dalam bercerita, merasa kesulitan untuk menulis, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulang kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara, berbicara dalam irama yang terpola, biasanya bicara dengan fasih, lebih suka musik daripada seni rupa, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang dibicarakan daripada yang dilihat, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik yang lucu. Strategi belajar efektif untuk gaya belajar auditori antara lain: dengarkan penjelasan guru dengan seksama ketika belajar di kelas. Ungkapkan kembali penjelasan guru ketika selesai pelajaran agar materi pelajaran lebih terserap. Ketika belajar, kamu perlu mengungkapkan kembali materi yang kamu pelajari. Ketika belajar matematika, gunakanlah kertas bergaris untuk membantu ketepatan letak angka-angka. Gunakanlah bolpen warna-warni dan gambar untuk membantumu mengingat materi. Di kelas, pilihlah tempat duduk di mana kamu dapat mendengarkan penjelasan guru dengan jelas. Ciptakan suasana belajar yang cukup tenang tetapi tidak terlalu sunyi. Lanjut ke gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya antara lain: mereka biasanya berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang,
menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, belajar melalui praktek, banyak menggunakan isyarat tubuh, ingin melakukan segala sesuatu, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak. Tidak dapat mengingat keberadaan suatu lokasi kecuali jika memang mereka pernah berada di situ, menggunakan kata-kata yang mengandung gerakan, kemungkinan tulisannya jelek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Strategi belajar efektif untuk gaya belajar kinestetik antara lain: hafalkan materi saat berjalan atau melakukan aktivitas. Aktiflah ketika berdiskusi kelompok, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Buatlah rangkuman materi dan menyusun langkah-langkah dan poin-poin pentingnya agar kamu lebih mudah dalam memahami dan menghafalkannya. Gunakan bolpoin warna-warni dan gambar. Ketika belajar, kamu perlu memperagakan sambil bergerak. Berilah jeda ketika belajar, idealnya tiap belajar 15 hingga 25 menit perlu 3 hingga 5 menit untuk jeda, lalu segeralah belajar kembali. Ketika membaca materi, bacalah terlebih dahulu garis besarnya, setelah itu baru masuk ke poinnya. Mana di antara 3 golong gaya belajar kamu? Isi link di bawah ya.